Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu di dalam hal agenda rutinan kita, agenda mingguan kita yang utama dan paling utama. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat waktu luang. Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa membersamai agenda kebaikan kita pada malam hari ini. Kita patut berbangga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah itu kepada kita semua, pada antum semua yang masih bisa melangkahkan kaki antum untuk menuju agenda-agenda kebaikan kita, yaitu di Masjid Stalin. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, detik ini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan saudara-saudara kita pada kesempatan ini yang belum dapat hadir di tempat kita, semoga di pertemuan selanjutnya mereka bisa membersamai kita semua, dan semoga kita yang datang pada hari ini terus diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak menjauhi agenda kebaikan yang telah kita sepakati. Pertemuan kita ini seminggu sekali. Pada kesempatan ini tak pula kita panjatkan rasa syukur yang mendalam karena berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat yang beliau berjuang untuk perbaikan umat. Dan marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan kita bersalawat dengan beliau, semoga kita selalu didekatkan iman ketakwaan kita pada beliau, dan semoga di yaumil akhir nanti kita bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Ghazul Fikri. Ada yang tahu apa itu Ghazul Fikri, atau ada yang telah mendengar apa itu Ghazul Fikri? Ghazul Fikri ini yaitu pemerang pemikiran, yang mana pada saat ini perang pemikiran itu
selalu dilontarkan kepada kita, apalagi kita seorang pemuda Islam, karena musuh Islam pada saat ini tidak lagi melakukan peperangan secara fisik, karena mereka menyadari jika melakukan perang secara fisik mereka akan kalah, tidak lagi gencatan senjata. Tapi pada saat ini pemerang pikiranlah yang mereka perangi, pikiran terhadap kaum pemuda muslim, yang mana pada zaman saat ini teknologi yang sangat luar biasa yang menghantui kita. Kita tidak menyadari terhadap musuh, membuat kita semakin peka terhadap apa yang sebenarnya terjadi, dan saat ini kita akan terbebas dari tipu daya, atau paling tidak kita mampu mengantisipasi tipu daya yang mungkin terjadi pada diri kita yang akan mencelakakan kita. Salah satu di antara permasalahan yang paling penting untuk desa umat Islam khususnya pada saat sekarang ini adalah tentang ghazul fikri, perang pemikiran. Pemikiran atau suatu gerakan yang sangat hebat dalam persoalan pemikiran. Nah, musuh Islam pada saat ini telah melakukan itu, perang pemikiran, yang tidak kita sadari bahwa pada saat ini kita telah diperang pemikiran kita. Ada yang menyadari tidak? Itu tidak menyadari apa yang mereka lakukan terhadap kita. Salah satu perang pemikiran yang sangat ini adalah teknologi. Mereka buat super canggih teknologi yang mana pada saat ini kita teledor. Ada berita-berita yang hoax, berita yang tidak sesuai dengan fakta, mereka upload. Dan jika kita tidak kuat atau ilmu kita tidak mendalam, wawasan kita tidak luas, maka kita gampang sekali terpengaruh terhadap apa yang mereka sampaikan kepada kita. Terutama banyak sekali budaya barat yang masuk ke daerah kita, tak pernah kita pungkiri, terutama di daerah kita sendiri. Melewat media sosial mereka, Facebook, Twitter, ataupun saat ini yang itu adalah TikTok. Perang pemikiran menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Tak hanya mengenai masalah-masalah ilmu pengetahuan, tapi juga seluruh dimensi kehidupan diawali dengan pemikiran itu sendiri. Terutama persepsi yang seringkali kita munculkan, seringkali kita dengar dari orang-orang. Itu jelas merupakan bagian proses yang sedang digarap dalam proses ghazul fikri. Nah, itulah tadi yang saya jelaskan, bahwa mereka itu berupaya gimana perang pemikiran ini bisa memerangi kita yang mengikut alur mereka. Penting kita melihat bagaimana sebesar kondisi umat Islam saat ini. Banyak sekali kemunduran khususnya pada abad-abad terakhir ini. Setelah umat Islam di masa-masa kejayaan pertama di masa Rasulullah SAW, kemudian masa para sahabatnya, dilanjutkan para tabi'in sampai 7 abad berikutnya, sampai kemudian dilanjutkan lagi dengan peradaban di Andalus sebagai inspirasi dari perubahan yang terjadi di barat. Nah, ya. Kadang kita menuntut ilmu di negeri barat, negeri yang muslim, kita ke sana menuntut ilmu, padahal negara tersebut mayoritas bukan muslim. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika kita berkumpul dengan kaum-kaum yang bukan muslim? Di situ akan terjadi perang pemikiran. Ketika
wawasan kita tidak luas, maka kita bisa-bisa aja mengikut alur mereka, mengikut keinginan mereka. Tapi jika wawasan kita sudah luas, insya Allah kita telah dibentengi, kita telah mengerti bahwa mereka sedang melakukan perang pemikiran tersebut. Dan kita sebagai pemuda itu wajib memperluas wawasan ilmu keagamaan kita agar kita tidak gampang terjerumus apa yang sedang mereka rencanakan pada saat ini. Kita harus memperjuangkan agama kita, yang mana para rasul, para nabi rela mati demi perjuangan agama kita sendiri. Kita tanamkan pada diri kita bahwa kita jangan gampang untuk mengaruh terhadap apa yang mereka rencanakan pada kita. Para ulama berhasil menemukan dan merumuskan sebab-sebab kemunduran kaum muslim ini ditinjau dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor internal ini terbagi lagi dari beberapa. Yang pertama itu akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah. Nah, ini akibat kita jauh dengan kitabullah dan as-sunnah, maka sangat gampang musuh-musuh Islam itu mempengaruhi kita, karena kita telah jauh apa yang Rasulullah ajarkan terhadap kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, ana mengajak antum semua terus menambah wawasan antum, terus menggali ilmu, membaca-baca buku tentang sejarah Nabawi atau sebagainya, memahami isi Al-Quran agar kita bisa terhindar dari ghazul fikri, perang pemikiran tadi. Yang kedua yaitu adanya ketidakpercayaan umat kepada Islam. Nah, ini yang lebih mengkhawatirkan. Umat ada yang tidak percaya lagi pada Islam. Dan orang-orang yang benar-benar menguasai tentang itu sangat sedikit. Akibatnya adalah ketika nilai-nilai yang sesungguhnya cukup kaya dan Al-Quran dan Sunnah tidak lagi dimiliki oleh umat Islam, pada saat itulah umat Islam kekurangan dan kehilangan nilai. Maka yang terjadi adalah munculnya kekalahan internal. Nah, karena kita tidak memperdalami isi Al-Quran atau isi ilmu Al-Quran, kita tergoyang dan kita tidak percaya lagi kepada Islam. Yang selanjutnya, taklid atau ikut-ikutan. Karena umat Islam yang tidak punya nilai lagi, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai-nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Nah, akibatnya adalah ikut-ikutan. Ini yang pernah diantisipasi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunnah, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian satu jengkal, satu hasta, satu depan, secara bertahap, sehingga sampai mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya. Nah, ini yang Rasulullah telah sampaikan dalam hadis beliau. Dan para sahabat bertanya,
Yahudi dan Nasrani. Jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu tadi budaya-budaya kebaratan udah masuk ke kita, yang mengakibatkan kita ikut-ikutan tren mereka, banyaklah sebagainya. Ya, jangan sampai itu semua kita terpengaruh dan kita ikut-ikutan. Padahal itu ajaran agama kita salah. Jangan sampai kita ikut dengan prinsip mereka. Selanjutnya itu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Nah, ini banyaknya organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan karena umat sekarang ini tidak banyak nilai konsep persatuan dan kesatuan, fikih pemikiran dan akidah. Semua terpecah dengan mengikuti pahamnya masing-masing. Akibatnya mereka pun tertinggal dan berbagai macam gelombang yang terus berkembang. Seringkali umat Islam tertinggal dalam perkembangan dunia. Nah, ini tidak kita pungkiri. Kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi lagi beberapa ya. Yang pertama yaitu berasal dari musuh utama umat Islam, yaitu setan dan iblis. Nah, kecemburuan iblis terhadap Adam sangat besar sekali, dan dia tidak suka dengan prestasi dan kelebihan yang telah Allah berikan Nabi Adam. Kepada Adam dan istrinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga dan fasilitas yang mewah dan sempurna, makanan sesuai dengan kehendakmu. Tetapi Allah menguji Adam, dan janganlah engkau dekati pohon ini, lalu kamu nanti termasuk orang-orang yang zalim. Saat itulah kesempatan setan masuk untuk melakukan sebuah proses untuk menyesatkan Adam dengan cara was-was, memberikan ide yang membuat Adam ragu dengan targetnya adalah agar kehormatan ke dunia itu terlepas. Nah, setan itu dimana-mana pun menghasut kita agar kita berbuat sana di perang pemikiran. Dia menghasut kita, ayo ikut. Nah, jangan sampai kita terhasut. Kita harus dibentengi dengan iman yang kuat tadi. Yang B itu adanya pertempuran antara hak dan batil, yaitu keimanan dan kekufuran. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran agama. Nah, ini mereka bersatu padu untuk membangun suatu kesepakatan dan konspirasi yang selanjutnya mereka menggunakan berbagai macam sarana. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal tadi kan, bermacam sarana seperti teknologi, media sosial, yang mana mereka itu telah masuk untuk memerangi pemikiran kita tersebut. Yang di sini diungkapkan yaitu sarana informasi, berbagai macam cetakan seperti buku, majalah, dikuasai oleh mereka. Banyak-banyak yang itu di kalangan yang penulis buku itu tuh banyak sekali yang berasal dari negara-negara bukan mayoritas muslim, yang itu berusaha membangun image yang mewah dalam kehidupan ini. Berbagai kemewahan senantiasa ditawarkan dalam kehidupan manusia sehingga kita semakin cinta dunia dan melupakan akhirat. Berbagai klub, organisasi, kelompok-kelompok diciptakan dengan berbagai aspek dan dimensi, terutama dalam bidang entertainment, di bidang keartisan lah itu. Termasuk juga olahraga yang seharusnya untuk menyehatkan fisik, ini telah disulap menjadi komoditi yang menyita berbagai macam perhatian manusia. Bahkan di antara manusia yang berani mengobat puluhan juta, ratusan bahkan miliar rupiah demi hobi dalam olahraga. Contoh otomotif
walaupun semua olahraga, tetapi kalau hampir menyita kekayaan manusia, sementara meninggalkan aspek-aspek yang sangat prioritas dalam kehidupan manusia itu membangun kesejahteraan orang-orang yang miskin yang sudah dilupakan. Ini yang banyak sekali yang mereka lakukan agar kita terjerumus terhadap perang pemikiran mereka. Mereka berbuat bermegah-megah, mereka memberikan apa yang mereka butuhkan itu ada. Mungkin itulah yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat untuk antum semua. Apabila masih banyak kekurangan, Ana mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu yang saya punya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.